Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada tengah hari ini selepas salat Jumaat, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai bahasa Arab, terutama bahasa Arab komunikasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas lagi mengenai dhamir. Nah, ini sudah bahagian ketiga kita sudah bahas dhamir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Jairani. Waalaikumsalam Puan Roziah. Okey. Ini kita bakal mempelajari dhamir lagi, tapi untuk kali ini kita akan belajar yang namanya dhamir al-milkiyah. Ad-dhamir al-milkiyah. Nah, nanti apa itu dhamir milkiyah? Nanti kita bakal bahas lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang pasti kita akan belajar yang namanya dhamir al-milkiyah. Okey. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam Puan Salmah. Ada yang masih ingat tak? Kita hari Khamis sudah membahas tentang apa ni? Ya, kita refresh lagi, kita refresh terus biar selalu ingat pembelajaran kita apa. Kita belajar hari Khamis, kita ingatkan lagi hari Jumaat. Kita belajar hari Jumaat, kita ingatkan lagi nanti hari Senin. Okey. Untuk hari Khamis petang kita sudah membahas tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Salam Ustaz. Waalaikumsalam Puan Halimah. Waalaikumsalam Puan Kamariah. Nah, untuk yang tuan-tuan dan puan-puan yang baru join ya. Nah, cuba tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi, kita hari Khamis ini kita belajar tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Biar yang lain juga boleh ingat deh. Oh, Puan Raini. 14 jenis ganti nama pihak 1, 2 dan 3. Betul Puan Raini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Siti Hasan. Ciarani dhamir. Okey. Puan Halimah jawab dhamir, Puan Lam jawab dhamir. Ya, betul ya. Kita telah membahas dhamir pada hari Khamis, kita telah membahas dhamir yang 14. Dhamir yang 14 kita, yang di mana dia dilihat dari sudut pandang dari pihak pertama ke pihak pertama ke yang sedang berbicara, pihak kedua lawan berbicara, dan pihak ketiga orang yang
melihat nomor satu yang pihak satu sama dua lagi berbicara gitu ya. Okey. Nah, untuk hari ini kita akan belajar namanya domir al-mikiyah. Apa bezanya dia dengan domir biasa? Domir al-mikiyah ini kalau kita artikan secara langsung dia adalah dia adalah possessive pronoun. Oh. Sini juga S-nya 2 ya. Betul tak? Possessive pronoun. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam bahasa Inggris itu kita kan belajar tentang possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Possessive pronoun itu ialah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Tuan-tuan dan puan-puan. Kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Misalnya, ini ada buku. Nah, buku ini punya siapa? Ya, buku ini punya saya. Nah, itu. Punya saya itu ialah bentuk daripada yang namanya possessive pronoun. Kalau di bahasa Inggris itu, this book is mine. This book is mine. Jadi begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, betul Puan Ciarani, itu adalah kepemilikan. Kata ganti kepemilikan. Okey. Jadi kita hapus saja ya. Kita buat saja ini. Ad-domir al-mikiyah ialah kata ganti nama kepemilikan. Okey. Kata ganti nama kepemilikan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, misalnya kalau kita pakai bahasa Melayu. Misalnya buku ini punya ini buku saya. Ini buku saya. Atau misalnya kalau ada ke yang lain, itu apa ya? Ibu saya. Itu ibu saya misalnya. Nah, ya, coba ya kita buat dalam bahasa Arab. Jadi kalau kan kata ganti kepemilikan ini adalah contoh-contoh kalimatnya dalam bahasa Melayu ya. Ini buku saya, itu ibu saya. Tak usahlah saya lagi ya. Ini kita pakai dia lah. Ini buku dia. Kan sini sudah saya, ini kita pakai dia saja. Okey. Nah, kalau kita ubah dia dalam bahasa Arab, dia menjadi haza, kita, bi. Ini
Buku saya. Tabi. Ini kita pakai kita buku apa? Dia ya. Sorry. Kurang fokus saya. Kita buku. Itu ibu saya. Tilka Ummi. Nah, kita lihat apa yang agak lain daripada kalimat biasa. Kitabun kan biasanya kitabun saja. Nah, tapi kita lihat sini ada tambahan ku-nya di sini. Ini apa ini, Ustaz? Nah, inilah bentuk daripada domir al-milkiyah. Domir al-milkiyah atau kata ganti kepemilikan. Kita lihat juga di sini. Ibu itu kan umun. Tapi ketika kita lihat di sini, dia itu ketambahan kata ya, ditambah juga dia berubah juga katanya, dia jadi baris bawah. Jadi dari umun tadi menjadi ummi dan tambah ya mati, tambah ya sukun. Ummi jadinya. Oke. Boleh paham tuan-tuan dan puan-puan? Sudah tambakkah ini ke kata domirnya? Jadi kata domir kepemilikan ini dia itu bersambung dia dengan bersambung, kita ambil kesimpulan dari dua contoh ini, dia bersambung dia dengan kata namanya, kata benda atau orang yang dipunyai itu. Misalnya sini kitabun sama umun. Ini buku dia. Kita pakai kitabun di sini isimnya. Dianya sini bersambung dengan si domirnya ini bersambung dengan ismunnya. Nah, kemudian kita lihat sini itu ibu saya. Tilka ummi. Kita boleh lihat di sini ummun itu adalah orang yang dimiliki. Orang yang dimiliki. Sayanya domir kata pemiliknya kita letak di belakang. Ummi kan diubah jadi baris bawah ditambah ya sukun. Ummi. Okey. Boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Ini ialah bentuk daripada ad-dhamir al-milkiyah atau kata ganti nama. Kata ganti nama kepemilikan. Dia di belakang dari kata isimnya. Dia harus diletakkan setelah isimnya, setelah barang yang dia miliki atau orang yang dia miliki. Ya. Ini adalah orang yang orang atau benda yang dia miliki. Ini kata domirnya. Okey, boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Sudah terbayang tak domir al-milkiyah tu apa itu? Kita tulislah sini ya. Setelah atau di belakang? Pakai kata di belakang, setelah.
Jadi, kata ganti kepemilikan diletakkan setelah kata nama yang dimilikinya. Jadi, ini yang dimilikinya, kitabun. Ini kan buku dia. Ini yang dimilikinya, benda yang dimilikinya, kitabun. Barulah kita letak di belakangnya atau setelahnya domir kepemilikannya. Gitu. Atau misalnya tirka ummi. Itu ibu saya. Kita ada umi adalah umunnya itu adalah benda atau orang yang dimilikinya, kata nama yang dimilikinya. Baru kita letak di belakangnya domir al-milkiyah. Oke. Boleh paham ya tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum kita bikin table lagi untuk macam-macam daripada semua domir al-milkiyah. Boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum Ustaz, maaf terlambat. Tak apa Puan Misalmah. Betul Puan Misalmah, ini adalah salah satu dari bentuk domir muttasil atau domir yang melekat sama fiilnya atau sama isimnya. Betul, alhamdulillah. Masih ingat ya Puan Misalmah? Alhamdulillah. Puan Halimah insyaAllah faham. Puan Zaro faham, alhamdulillah. Boleh faham Puan Samar, alhamdulillah. Okey. Jadi kita jabarkan bentuk-bentuk daripada domir milkiyah. Dia sama dengan domir biasa yang ada 14 itu, dia juga ada 14 macam daripada domir al-milkiyah. Yang pertama dia sama saja, dia pihak pertama. Pihak satu, kita buat. Kemudian pihak kedua. Kemudian pihak ketiga. Dia juga terbagi dengan jumlahnya, dengan berapa banyak orang yang termasuk di dalamnya. Misalnya jumlahnya satu saja atau mufrad. Atau jumlahnya satu. Kemudian ada yang jumlahnya dua, musanna. Kemudian ada yang bentuknya 3 atau lebih atau jamak. Jadi sama ya tuan-tuan dan puan-puan, sama seperti yang domir yang kita pelajari hari Khamis petang. Okay. Untuk yang pihak pertama, kita pakai contoh kitabun saya ya, biar lebih jelas, biar lebih tampak. Ini kan artinya kalau pihak pertama dia punya saya kan? Punya saya. Kita pakai contoh sini kitabun. Dia itu kita B. Seperti contoh Umi tadi. Jadi dia kitabi. Kita boleh lihat di sini, inilah bentuk daripada domirnya. Kitabunnya boleh kita abaikan saja, kita lihat saja bentuk mana ini yang domirnya itu. Yaitu tanda domirnya itu adalah baris bawah, kemudian ya mati. Jadi kalau misalnya kita pakai kata nama, misalnya sekolah kan madrasah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia pakai pihak pertama mufrad, dia sekolah saya, sekolah punya saya. Itu apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini kan ada contoh. Kalau buku punya saya kan kitabi. Kalau sekolah punya saya, gimana tuan-tuan dan puan-puan?
Anggap saja sekolah ada sekolah punya kita gitu. Punya saya gitu. Anggap saja gitu. Eh Puan Zahrah madrasati, Puan Nur Aini madrasati. Madrasati Puan Halimah. Betul betul. Betul betul. Betul ya jawabannya jadi madrasati. Kalau misal kita pakai contoh misalnya madrasah ya. Jadi betul, Puan Zaharah ditulisnya dalam bahasa Arabnya. Puan Halimah juga. Alhamdulillah sudah Pak. Oke, jadi betul ya. Tandanya dia dibaris bawahkan ke bawah. Yang karya apa? Kata terakhir dari ke huruf terakhir daripada kata namanya kita ubah jadi baris bawah, terus kita tambah ya sukun. Jadi kitabi. Dari kan awalnya kitabun. Jadi dia jadi kitabi. Oke? Kemudian kemudian untuk pihak pertama musanna sama jamak sama seperti ke petang, dia itu sama bentuknya. Dia kan kalau pihak pertama jumlah 2 atau lebih kan itu kita atau kami. Jadi sama ya. Bentuknya adalah kita. Kalau bahasa Melayunya kan punya kami atau punya kita lah. Punya kami. Kita tulis punya kami. Bentuknya ialah kita bunda. Nah, boleh kita lihat di sini. Kalau ini kan, kalau yang pihak pertama kan, dia kita bi. Kalau pihak pertama yang jumlahnya 2 terlebih, dia jadi kita buna. Apa yang berbeza? Yang berbeza ialah tambahan na plus alif. Kita buna. Jadi tanda untuk pihak pertama yang jumlahnya 2 atau lebih ialah na plus alif. Berarti kalau misalnya kita pakai contoh madrasatun tadi, kan kalau yang pihak pertama jumlah 1 madrasati, jumlah 2 atau lebih dia jadi madrasatuna. Oke. Kita lanjutlah pihak kedua lagi. Pihak kedua. Berarti kalau pihak kedua itu punya engkau. Punya engkau atau punya kamu lah kita tulis ya. Punya kamu. Punya kamu bentuk jumlahnya 1 atau mufrad. Nah, kita ada yang tahu tak? Madrasatuna, betul ya. Itu yang untuk pihak pertama jumlah 2 atau lebih, betul ya. Nah, kalau pihak kedua jumlah 1 atau mufrad, dia jadi kita. Ada yang tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Puan Sabriah Umar jawab kita buka. Ada yang lain tak? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kita buka atau kita buki. Kita buka. Oke, betul ya. Kalau untuk pihak kedua mufrad, dia adalah ada 2 versi, yang untuk laki-laki sama untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki dia jadi kita buka. Kalau dia perempuan berarti kita
Buki. Apa yang berbeza? Yang berbeza di sini adalah K-nya. Berarti K sama Ki-nya. Berarti untuk laki-laki domir milkiyahnya adalah K. Untuk perempuan domir milkiyahnya adalah Ki. Jadi kita buki. Kita buka, kita buki. Okey. Ustaz, dalam bahasa Melayu disebut kita punya atau kami punya? Oh, jadi dalam bahasa Melayu kami punya. Berarti buku kami punya gitu ya? Tuan-tuan. Okey. Okey, terima kasih ya Kak Cah. Berarti kalau pihak kedua berarti kami berdua punya, gitu ya? Kamu berdua punya ya? Okey. Nah, kamu berdua punya. Nah, ini ya. Sama ya. Nah, ini kan untuk dalam bahasa Melayunya. Berarti kalau kita pakai kita pun, bentuknya ialah kita buku mah. Kita buku mah. Nah, sama seperti hukumnya ketika kita belajar domir keputang, ini digunakan untuk bentuk musanna atau bentuk dua yang laki-laki maupun perempuan. Soalnya bisa saja yang berdua ini dua laki-laki atau dua perempuan atau satu laki-laki satu perempuan. Jadi tetap dia pakai kita bukuma. Kita bukuma, okey? Untuk muzakkar sama, untuk muannas pun sama. Ya, tak ada berbeza. Nah, untuk yang pihak ketiga, pihak kedua bentuk jamak atau bentuk jamak, dia berarti ke kalian ya. Untuk berdua. Kalian ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalian punya. Artinya kan ni lebih daripada dua. Tiga atau lebih. Berarti ramai orang. Nah, bentuknya kalau kita pakai misalnya contoh kita pun dia menjadi kita bukum. Ini untuk yang laki-laki. Kalau untuk perempuan dia jadi kita bukun. Nah, maaf Ustaz, line-nya tak elok. Maaf. Line ini garis saya ke? Maaf ya. Line-nya kurang elok ya. Maaf.
Nah, okey tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat di sini yang berbeza itu adalah ada di sini di kata di huruf kumnya, kum, dan untuk yang perempuan dia berbezanya di arah kunna. Boleh kita lihat di sini ada kunnanya. Nah, perlu diingat tuan-tuan dan puan-puan, sama berlepas hujan ya. Untuk yang lainnya putus-putus boleh boleh keluar dari Facebook kemudian masuk lagi biar refresh itu Facebook ya. Okey. Nah, boleh kita lihat di sini perbezaannya adalah daripada kan kitabun adalah bentuk biasanya. Perbezaan yang kita boleh lihat sini dia ada kumnya sekarang. Kalau tadi kuma, sini jadi kum. Untuk lelaki, untuk perempuan dia jadi kunna. Berarti ada ketambahan ka sama nun tasydid. Dan sama seperti hukum domir yang ke petang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau misalnya ada satu lelaki sama 3 atau 4 atau berapalah perempuannya, tetap dia harus pakai yang lelaki. Asal ada satu je lelaki dan berapa banyak perempuan, tetap kita harus pakai yang domir kepemilikan yang lelaki. Jadi sama ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Bukan start telefon yang tak elok. Tulen putus-putus yang di bulu. Memang ya, kalau hujan lumayan deras ni memang internet jadi agak putus-putus ya. Tak apa. Kalau misal ada yang ketinggal, boleh kan diputar balik ke belakang. Okey. Sampai sini ada yang boleh faham tak, tuan-tuan dan puan-puan? Yang tak putus-putus lainnya boleh faham tak? InsyaAllah start. Ada rekaman tak Ustaz? InsyaAllah ada rekaman Puan Jamaliah. Boleh dilihat nanti di Facebook. Nanti ini kan tetap ada, walaupun live-nya nanti selesai boleh dilihat lagi. Ya, Puan Jamaliah. Boleh insyaAllah Ustaz. Alhamdulillah Puan Halimah. Puan Kamariah, Alhamdulillah faham. Alhamdulillah. Puan Sabariah juga insyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Ini yang terakhir, pihak ketiga. Okey. Untuk yang mufradnya berarti dia punya. Dia punya. Kalau kita pakai misal kitabun sebagai contohnya, kitabun, seperti yang sudah kita sama yang tadi, dia buku. Ini buku dia, berarti kita buhu. Okey. Nah, kalau dia dalam bentuk ini kan bentuk laki-laki ni. Bentuk laki-laki. Di atas bentuk laki-laki ya.
Kalau untuk bentuk perempuannya ada yang tahu tak? Tuan-tuan dan perempuan. Kitabu apa atau berubahkah ini? Kitab kitab apa dia tuan-tuan dan perempuan? Ada yang tahu tak? Kalau Puan Rosila Kitabuha, betul ya? Puan Lam Kitabuha. Betul. Oh, Puan Sabariah dah jawab juga. Kitabuha, Puan Zarah. Okey, betul ya? Jadi kalau bentuk yang perempuannya dia adalah Kitabuha. Nah, boleh kita lihat sini yang bentuk daripada domir milkiahnya itu kalau untuk yang laki-laki dia hu, dia ketambahan hu. Kalau untuk perempuan dia ketambahan ha. Okey. Tambahan ha. Nah, sekarang yang jumlahnya 2, pihak ketiga jumlah 2. Pihak ketiga jumlah 2. Kita pakai contoh dia sebagai kitab. Oh ya, apa? Tulisan Melayunya dah dulu. Dia pakai mereka berdua punya. Mereka berdua punya. Kita pakai kitabun. Kitabun. Jadi apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang tahu tak? Puan Lam sudah jawab langsung nih. Kitabuhuma. Okey. Puan Zahra. Kitabukuma. Puan Nur Aini. Kitabuhuma. Puan Jamaliah. Kitabuhuma. Jadi banyak yang jawab kitabuhuma ya. Nah, Kak Cha, kitabukuma. Okey, yang betul ialah kitabuhuma ya. Kalau kitabukuma ini yang punya kamu ya, yang untuk pihak kedua ya. Kalau pihak ketiga dia pakai hu, pakai ha ya. Kitabuhuma. Jangan sampai salah ya tuan-tuan dan puan-puan. Dia memang mirip nih, dia bentuknya pun sama. Ini pakai senada dia kitabuhuma, kitabukuma. Memang senada dia, tapi maknanya beda. Maknanya berbeza, penggunaannya berbeza. Ini untuk pihak kedua, ini untuk pihak ketiga ya. Dia tandanya boleh kita lihat, dia huma. Kalau yang kamu berdua, dia kuma. Okey. Kitabuhuma, okey? Nah yang terakhir sekarang. Yang untuk ini sama ya seperti untuk pihak kedua. Dia tak berbeza untuk muannas atau muzakkar. Mau dia dua lelaki, dia tetap pakai kitabuhuma. Kalau dia dua perempuan, dia tetap pakai kitabuhuma. Maupun dia satu laki-laki, satu perempuan, dia tetap pakai kitabuhuma. Okey? Dia tak berubah. Asal dua orangnya yang kita maksud, dia berarti dia pakai huma atau kuma kalau dia untuk pihak kedua. Okey? Nah, yang terakhir. Mereka punya ya. Kita pakai contohnya kitabun. Kitab. Nah, ada yang tahu tak tuan-tuan dan puan-puan? Nah, jangan sampai tertukar lagi ya. Jangan sampai pakai tertukar lagi sama yang untuk pihak kedua ya. Nah, ada yang tahu tak? Puan Lam dah langsung jawab nih. Kitabuhum. Okey. Kitabuhum. Puan Sabaria jawab kitabukum. Puan Halimah jawab kitabukum. Okey, ada yang lain tak? Tuan-tuan dan puan-puan?
Okey. Kita buhum ya. Puan Nuraini jawab nih, kita buhum atau kita buhunna. Okey, lengkap ya. Kak Cia jawab kita buna. Okey. Nah, yang betul ialah kita oh, terlalu bulat ni. Kita buhum untuk yang lelaki dan kita buhunna untuk yang perempuan. Dan sama ketika kita kena ingatkan juga, dan sama seperti uh, seperti dan sama seperti yang yang kalian punya, asalkan saja ada satu lelaki ditambah mau berapa pun banyak perempuannya, kalau ada satu lelaki saja di dalam situ, berarti dia pakai yang lelaki. Kapan kita pakai yang untuk perempuan? Ketika tak ada lelaki dalam pembicaraan tersebut. Misalnya ini sekolah punya perempuan saja kan, kita pakai madrasat tahtuhunna. Okey? Pakai hunna tandanya. Kalau untuk lelaki pakai hum. Okey. Nah, panjang ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, ada boleh faham tak? Atau ada yang nak bertanya tak? Betul. Betul ya Puan Zahra, kita buhunna. Puan Misalmat juga sudah jawab, kita buhunna. Puan Jamaliah, kita buhunna. Okey. Okey, Puan Rasila, fahim tu, Alhamdulillah. Puan Cehrani, fahim tu, Alhamdulillah. Puan Nur Aini, Alhamdulillah jelas, Alhamdulillah. Okey. Okey, Alhamdulillah faham ya. Berarti saya juga insyaAllah faham, Alhamdulillah. Agar kita boleh lebih faham lagi, kita kena lakukan yang namanya latihan ya tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah Puan Kamaria. Okey. Latihan ya. Misalnya yang pertama, sajadah ini, sajadah ini kami punya. Nah, yang kedua, pakai apa ya? Meja lah. Meja-meja ini kita pakai dua saja, dua meja ini.
Mereka berdua punya. Nah, ini kan ini, berarti kita pakai itu je lah. Oke, nah kita mulai ya. Sajadah ini kami punya. Nah, sajadah ini kami punya. Apa bahasanya tuan-tuan dan puan-puan? Puan Zaharah menjawab, zalika sajadati. Oke. Oh, hilang jawaban. Oke, tuan-tuan dan puan-puan. Soal pertama. Sajadah ini kami punya. Hadza sajadatuna. Sajadah tulisannya macam ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bentuk sajadah kalau dia biasa tak punya, yang sedang tak punya pemilik ini, yang biasa. Okay? Nah, kita nak ubah dia menjadi kepemilikannya ada, yang iaitu siapa pemiliknya? Kami. Nah, sajadah ini kami punya. Okey, Puan Halimah menjawab hazihi sajadatuna. Puan Rosilah, hazihi sajadatuna. Okey. Puan Carahani, hazihi sajadatuna. Okey, masih ingat ya? Ini kadang menjebak ni. Ada tadi puan-puan mungkin yang tak fokus menggunakan haza, tetapi kerana ini adalah kata perempuan, jadi dia pakai hazihi. Nah, kami punya dia bentuknya berubah apa? Ditambah. Di sini kita boleh lihat dia ditambah nun. Dia ditambah nun sama alif. Nah, berarti dia menjadi sajadatuna. Sajadatuna. Okey. Hazihi sajadatuna. Okey, sudah benar ya. Kebanyakan sudah benar ya. Alhamdulillah, sudah faham berarti ni. Nah, Puan Nur Aini, Puan Zahra, Puan Rosilah, Puan Miss Salmah sudah faham. Puan Salmah sudah. Hazihi sajadatuna. Okey. Ya, dia kena pakai hazihi karena ini kata perempuan ya, kata sajadatuna. Okey. Nah, sekarang dua meja itu mereka berdua punya. Nah, dua meja itu mereka berdua yang punya.
Nah, berarti bendanya ada dua meja. Nah, kalau ini kan satu kan, sajadah kan. Nah, ini ada dua nih sekarang. Nah, kita ingat-ingat kalau bentuk musanna ini berubah dia, kalau isim dia berubah jadi apa dia? Nah, dua meja itu mereka berdua punya. Boleh boleh ditulis ya tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh, kalau tahu. Okey, Puan Lam menjawab zanika maktabakuma. Okey. Ada yang lain tak tuan-tuan dan puan-puan? Kena ingat-ingat nih. Materi kita yang pembelajaran kita yang keempat ke kelima tak salah. Itu mempelajari kata tunjuk itu. Ya, tak salah keempat atau kelima. Siri keempat atau kelima tak salah. Itu yang ini kita belajar di pembelajaran musanna. Itu untuk dua benda atau dua kata nama. Ingat-ingat. Zalik, Puan Rosila menjawab zalika maktabukuma. Okey. Puan Zarah menjawab zalika maktabanikuma. Puan Ros menjawab zanika maktabuhuma. Puan Halimah menjawab hazani maktabutuhunhuma. Okey, banyak nih berbeza-beza nih semua nih. Berbeza semua nih. Kalau yang soal pertama tadi rata-rata sama jawabannya. Kau ni berbeza semua nih. Ada yang jawab maktabanikuma, ada yang maktabuhuma. Okey. Okey, kita bahas ya. Nah, pertama kita lihat ini dia kan pakai itu. Pakai itu berarti dia antara pakai bentuk daripada zalika ya. Zalika. Tapi karena ini bentuk dua benda, berarti dia pakai zanika. Dia pakai zanika. 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 Nah, untuk meja itu dia bentuknya pakai maktabun. Ini yang tanpa pemilik ya. Tanpa pemilik dan jumlahnya masih satu. Kalau bentuknya dua berarti maktabah nih. Ini kan bentuk dari musanna. Berarti ini baru dua mejanya yang jumlahnya dua. Belum kita tambah lagi daripada domir milkiyahnya. Domir milkiyahnya untuk mereka berdua ya. Mereka berdua berarti maktabaniku. Mereka, sorry, maaf. Kalau mereka dia pakai huma ya. Ni huma. Okey. Jadi yang betul ialah zanika maktabanihuma. Mereka ya, yang pihak ketiga dia. Okey. Jadi mejanya dua, pemiliknya pun dua juga. Jadi karena dua juga, makanya kata tunjuknya atau zanikanya juga berubah jadi dua. Jadi ada tiga bentuk yang berubah jadi dua. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi zanikanya dua, bentuk yang dua zanika. Maktabunnya juga jumlahnya dua, maktabani.
ditambah dengan pemiliknya, tadomir milkiahnya juga dua, mereka berdua. Jadi maktabani huma. Okey. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada pertanyaan tak? Betul ya Puan Zahara, Zanika, maktabani. Maktab kalau tak salah maktab tak pakai alif lah. Okey. Okey, saya jelaskan sikit lagi ya. Kan maktabun, kan ini maktabun bentuk yang satu. Dia jumlahnya masih satu nih, maktabun biasa. Karena dia di sini di pertanyaannya dia pakai di kalimatnya dia pakai dua bentuk, berarti kita ubah dulu. Dia jadi bentuknya bentuk musanna atau bentuk kata nama untuk dua benda. Nah, maktabah kan udah kita ubah. Jadi dia maktabah nih. Lumayan boleh paham tapi lumayan boleh pening juga nih. Tak apa. Nah, maktabah nih. Nah, setelah kita ubah dia jadi maktabah, jadi dua benda dia jumlahnya, baru kita tambahkan dia dengan domir milkiahnya, dengan domir kepemilikannya. Domir kepemilikannya apa? Karena mereka berdua, berarti kita tambah huma. Huma maktabah ni huma. Nah, simpel kan tuan-tuan dan puan-puan? Maktabah ni huma, oke ya? Zanika maktabah ni huma. Oh, ini dia harus kena pakai zanika tuan-tuan dan puan-puan. Karena dia jumlahnya dua ya. Kena ingat ya, kata tunjuk untuk dua benda kah? Kata tunjuk untuk tiga benda kah? Kalau untuk tiga benda kan dia ulaika dia pakai. Atau kalau bendanya tak berakal dia pakai tilka atau hazihi. Bersambung saling berkaitan kan materi pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya masuk lagi dia ke sini. Jadi kan dengan itu kita lebih lagi ingat-ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya. Emang lumayan pening nih, betul kata Puan Salman ya. Karena yang berubah dua tu tak cuma meja aja, mereka berdua pun jadi dua. Karena dua meja ni jadi dua, itu yang kata itu pun berubah jadi dua. Emang pening ini. Tapi tak apa, kita belajar pelan-pelan. Boleh paham jadinya. Tetap pelan-pelan belajar giat atau kerja keras, pasti boleh paham. Walaupun sesulit apapun pembelajarannya. InsyaAllah boleh paham. Okey. Nah, boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Oh, boleh paham Puan Zaria. Paham dan kena buat banyak latihan ni insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah Puan Doriah. Puan Kamariah alhamdulillah paham. Puan Cera ni insya-Allah walaupun pening-pening lalat. Tak apa.
Okey, karena sudah boleh paham ya, bolehlah kita eh, cukupkan, kita akhiri saja untuk apa pembelajaran kita hari ini. Maaf karena waktu juga sudah berakhir. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nanti kalau misalnya ada kesalahan dari saya, mungkin dari siang ini nanti saya nanti secepatnya akan saya kabari, mungkin di grup atau di pembelajaran kita siri selanjutnya. Okey. Oke, terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan Ceherani. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan Lam. Syukran jazilan Ustaz. Afwan Puan Zahra. Oke, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Syukran. Terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan selamat beristirahat.